Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak semuanya. Yang saya hormati Bapak-Bapak guru praktisi jurusan Teknik Bisnis Sepeda Motor. Alhamdulillah kita bisa berkumpul hari ini untuk melaksanakan acara pengimbasan calon guru penggerak ya. Angkatan 6 ya. Di sini kita akan membahas mengenai modul 1.4 itu mengenai aksi positif yang akan dilaksanakan di sekolah. Namun sebelum itu supaya semangat kita ice breaking dulu ya. Bapak-bapak. Silahkan semuanya berdiri. Ice breaking dulu ya. Nah, jadi ice breakingnya kalau saya 1 berarti tepuk 1 ya. Kalau 2 berarti tepuk 2 kali gitu ya. Kalau 3, nah kalau 3 jangan tepuk ya. Kalau 4 tepuk 4 kali gitu ya. Yang salah wayahna nyanyi ya. Siap bapak-bapak ya semuanya? Siap. Oke. Karaokean siap. 1 2 4 2 3 ada yang nyanyi bagus ya. 4 2 1 lagi 3. Aduh ini nggak ada yang nyanyi nih Pak. Ya bapak-bapak berarti konsentrasi, boleh duduk silakan. Berarti bapak-bapak konsentrasinya masih bagus ya walaupun sudah agak siang. Oke, berarti sudah bisa menerima materi ya. Ini sebetulnya sharing saja ya bapak-bapak, saya yakin bapak-bapak itu lebih paham ya mengenai materi pendidikan ini karena mungkin di sini basicnya sudah melaksanakan perkuliahan ya di pendidikan. Nah ini sebelumnya perkenalkan dulu. Ini adalah yang paling atas itu Bu Tarti Indriani ya sebagai Pasil untuk Kota Sukabumi. Kemudian yang di bawah itu Bu Ita ya, itu sebagai pengajar praktik di Kota Sukabumi. Beliau juga mengajar di SMP 3 ya. Dan yang terakhir saya ya sudah pada kenal semua. Selanjutnya, nah ini adalah koneksi antar materi ya. Di sini yang akan kita bahas itu yang pertama itu yang 1.1 mengenai modul 1.1 adalah filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua itu adalah nilai dan peran guru penggerak. Ini mungkin tidak akan dibahas secara rinci. Yang ke 1.3 itu adalah visi guru penggerak, dan biasanya harusnya sih semua guru juga harus punya visi sebagai seorang guru ya. Kemudian yang terakhir itu 1.4 itu adalah budaya positif. Nah ini yang akan kita terapkan di sekolah kita ya. Oke, selanjutnya. Nah ini yang pertama itu adalah filosofi Ki Hajar Dewantara ya. Jadi filosofinya seperti padi. Jadi anak itu ya, untuk prinsip filosofi Ki Hajar Dewantara, anak atau peserta didik itu seperti halnya padi ya. Jadi padi itu beda-beda ya. Ada padi jenis namanya ada misalnya jenis yang ada yang perlu air gitu ya. Ada yang tidak perlu air, itu namanya padi apa teh? Bapak ini Pak Pur. Paling apa? Hama ya, huma. Ya. Nah, padi hama itu huma ya. Huma itu tidak perlu banyak air gitu ya, beda dengan padi yang biasa. Nah, seperti juga anak ya. Anak didik kita itu ada yang memerlukan air khusus gitu ya. Misalkan kalau yang kemampuannya kurang, maka kita perlu support terus gitu kan. Kemudian ada yang pinter gitu ya. Kalau pinter itu diajarkan sekali langsung bisa. Nah, mungkin itu seperti halnya itu kayak padi huma tadi ya Pak Acun ya.
Itu. Jadi itu filosofi Ki Hajar Dewantara itu seperti padi dan anak gitu ya. Kemudian selanjutnya nah ini adalah filosofi Ki Hajar Dewantara juga. Jadi di sini bahwa padi merupakan bentuk dari produk satu kebudayaan, baik itu secara adab maupun barang yang dihasilkan. Nah ini di sini kita sebagai guru itu umpamanya seperti petani ya. Jadi kita itu harus kayak tadi padi itu memerlukan air, berarti kita harus menyuplai air itu, jangan sampai terjadi kekeringan gitu ya. Nah kalau sudah kering itu berarti nantinya akan terjadi apa? Gagal panen ya. Ya kan? Tapi berbeda dengan padi yang hama tadi. Ketika airnya itu suplainya kurang, maka itu tidak akan terjadi panen masih bisa gitu ya. Jadi tidak akan tidak akan gagal panen ya. Kalau padi yang tipe yang hama tadi, jadi seperti anak kita ya. Ada yang anak itu dibiarkan, ditinggalkan, tapi dia tetap bisa berkembang gitu ya. Ada yang mesti didampingi terus gitu ya, sampai dia bisa, sehingga dia bisa menyerap ilmu yang akan kita terapkan gitu ya. Selanjutnya, nah ini sama juga ya, ini adalah filosofi yang Ki Hajar Dewantara yang paling terkenal ya, itu apalagi yang nomor 3 ya, itu namanya Tuturi Handayani ya. Ada yang tahu Tuturi Handayani? Sering baca kan ya? Pak Widi tahu? Tahu Pak. Nah di sini ada 3 prinsip ya filosofi Ki Hajar Dewantara yang menjadi tolak ukur dari pendidikan ya. Yang pertama itu ingarsa sing tulada, ini bahasa Jawanya. Kita orang Sunda mah kadang kurang paham ya. Jadi di sini itu artinya ingarsa sing tulada itu berarti di depan itu memberi contoh yang baik ya. Ketika kita di depan jadi contoh yang baik. Jadi ketika kita mengajak sholat ya misalkan, berarti kita harus sholat duluan gitu ya. Ini supaya siswa kita itu mencontoh kita gitu. Jadi kalau misalkan sekarang itu kita hanya ngomong saja, biasanya anak-anak itu kurang tidak nurut gitu ya. Berbeda dengan kita diberi dengan contoh. Kemudian yang kedua itu adalah ingmadya mangun karsa ya. Di sini posisi guru itu posisinya tadi di belakang, di depan ya, memberi contoh. Nah yang kedua ini kita posisi guru itu di tengah ya. Jadi di tengah itu ketika kita bareng-bareng dengan siswa ya, misalkan pada saat bimbingan gitu ya, kita itu memberi semangat ya. Jadi kadang-kadang kita itu berbaur dengan siswa gitu ya, ngobrol bareng-bareng. Nah kita posisinya itu memberi semangat supaya siswa itu semangat dalam belajar ya. Nah kemudian yang terakhir itu yang terakhir yang paling terkenal yaitu mungkin slogan di lambang pendidikan kita itu adalah Tuturi Handayani ya. Artinya posisi guru kita itu ada di belakang. Nah ketika siswa itu sudah semangat ya, nah kita dituntut hanya mendorong saja gitu ya. Jadi siswa kita biarkan maju, malahan lebih bagus gitu. Siswa itu lebih pintar ya, kadang-kadang siswa itu lebih pintar dari gurunya ya. Misalkan Pak Acun ini kan dulu mah diajarkan, sekarang lebih pintar dari saya gitu ya. Jadi luar biasa ya. Jadi sekarang lebih lihai ya. Apalagi pengalaman di Yamaha kan berarti ya berhasil lah istilahnya gitu kan. Pak Ari juga ya. Terus itu mungkin untuk filosofi Ki Hajar Dewantara ya. Dan ini ada juga mungkin dari ini materi filosofi Ki Hajar Dewantara ini ada yang ditanyakan tidak? Lanjut. Nah ini ada tujuan pendidikan ya. Nah ini sama itu, jadi pendidikan kita itu berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman ya. Jadi artinya
kita itu sebagai pendidik itu dituntut harus update ya. Misalkan kayak kemarin ya, kalau di zaman Bapak itu mungkin permainannya ya kayak boy-boyan banyak gitu ya, engklak-engklak gitunya. Nah, zaman sekarang itu beda mungkinnya. Anak sekarang itu permainannya apa? Ahmad, Pak Ahmad, gimana Pak Ahmad? Permainannya beda ya dengan zaman saya gitu ya. Sekarang itu sudah ke Mobile Legend gitu ya. Tapi ya jadi kita juga memang harus tahu gitu ya. Apa itu permainannya, dan ternyata kata yang pakar itu ternyata ada di situ nilai-nilai kolaborasi ya. Betul ya? Jadi misalkan kita bermain tim 5 orang, cuman ya kita main seperti yang dulu gitu ya. Jadi pada saat kita KBM mungkin tidak bisa dimainkan ya. Lagi libur gitu ya, bisa. Kemudian di sini ada visi guru penggerak. Dalam menyusun visi, guru harus berfokus pada murid ya. Di sini seperti yang tadi prinsip Ki Hajar Dewantara, jadi semua program-program itu memang difokuskan itu untuk prioritasnya ke anak ya. Jadi di sini semua program yang ada di sekolah semuanya itu harus berfokus ke anak gitu, walaupun memang kadang-kadang kita juga sering mengabaikan anak gitu ya, karena mungkin administrasi ya batangnya. Iya, semacam TRK gitu. Jadi mungkin kadang-kadang anak juga ditinggal, tapi kita mesti tanggung jawab ya. Jadi kita harus ngasih semacam tugas semacam itu. Jadi sehingga anak bisa belajar mandiri gitu ya. Dan mudah-mudahan sih anak itu bisa seperti padi huma tadi ya, tidak usah dikasih air terus, tapi dia bisa tumbuh sendiri gitu aja. Itu kemudian di sini keterkaitan visi guru penggerak dan ya itu melewat. Selanjutnya, nah di sini ada keterkaitan antara materi nilai budaya positif, visi guru penggerak, dan nilai dan peran guru penggerak. Di sini nilai guru penggerak, dan seharusnya sih semuanya bukan hanya guru penggerak saja ya. Di sini harus dimiliki oleh semua guru ya yang ada di sekolah. Jadi yang pertama itu yang paling prioritas itu berpihak pada murid, kemudian mandiri ya. Artinya dia bisa mandiri, bisa jalan sendiri gitu ya, tidak usah dipantau terus. Kemudian kolaboratif di sini. Nah, ini nilai kolaboratif ini memang sekarang itu dituntut ya. Dituntut penting gitu ya. Jadi setiap guru itu harus bisa berkolaborasi. Tapi alhamdulillah di sini sudah jalan ya. Misalkan Pak Widi ada berhalangan, kolaborasi dengan Pak Ari misalkannya untuk masuk kelas. Jadi alhamdulillah sudah bagus. Kemudian yang materi kedua itu yang terakhir itu ada inovatif. Nah, di sini inovatif itu memang kita harus menciptakan beberapa inovasi ya. Misalkan kalau di guru jurusan itu semacam alat praktek gitu ya. Misalkan di sini alat praktek yang ada hanya sistem penerangan saja, mungkin inovasinya nanti bisa update lagi keyless gitu ya. Bisa keyless, bisa yang teknologi yang sekarang gitu ya. Di sini dituntut kita sebagai seorang guru itu harus inovatif. Kemudian yang kedua itu peran guru penggerak ya. Jadi yang pertama itu memimpin pelajaran ya. Jadi artinya selama di kelas itu pembelajaran itu dipimpin oleh guru ya. Kemudian yang kedua itu mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, di sini kita sebagai seorang guru dituntut harus bisa menciptakan seorang murid yang sebagai seorang pemimpin ya. Nah, di sini kita di kelas itu bisa misalkan semacam membuat kolaboratif ya. Artinya kalau di pelajaran saya misalkan ya, kita dibuat kayak kelompok ya. Kelompok gitu ya, satu kelompok itu bertugas untuk membuat, misalkan kalau di pelajaran saya itu berdasarkan project based learning ya. Jadi satu kelompok itu dikasih proyek, dia harus menyelesaikan proyek itu tepat waktu. Nah, di sini kita membentuk ada pemimpin ya, ada ketuanya, ada sekretaris, ada bendahara ya. Nah, di sini saya berharapnya sama ya. Jadi dari satu kelompok itu ada yang menjadi pemimpin gitu ya, dituntut untuk bisa menjalankan proyeknya itu sampai beres gitu ya. Dia dituntut harus bisa ngatur, dia mengatur bendaharanya, termasuk kalau di pelajaran saya itu nilai juga ya.
Jadi nilai yang anggota kelompoknya itu dinilai oleh ketua kelompoknya gitu ya. Kemudian nah di sini mendorong kolaborasi, jadi memang di sini untuk kurikulum sekarang itu di kolaborasi itu menjadi nomor 1 ya. Jadi anak itu tidak bisa guru juga harus bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama dengan yang lain gitu ya. Dan harus akur juga gitu ya di sini. Jadi tidak tidak masing-masing ya. Jadi dituntut harus bisa kerjasama. Kemudian ini menjadi coach ini berarti seperti sekarang ya, pengimbasan itu menjadi pelatih dari guru lain. Kemudian menggerakkan komunitas praktisi. Nah di sini pada saat pertemuan sekarang ya, menggerakkan komunitas praktisi artinya komunitas praktisi itu berarti komunitas yang satu tujuan ya. Misalkan di sini kita komunitasnya sepeda motor, berarti tujuan praktisinya mengenai sepeda motor ya. Mungkin nanti di yang lain misalkan Pak Lutfi di komunitas DKP mungkin nanti beda lagi ya, itu nanti komunitasnya berarti sama DKP juga gitu ya. Kemudian visi guru ya, ini sebetulnya visi guru, tapi di sini harus semua murid juga harus semua guru harus mempunyai visi dalam mendidik anak ya. Jadi kalau visi saya itu menjadikan siswa yang memiliki akhlak mulia ya. Jadi dia itu akhlaknya bagus gitu ya, sopan santunnya bagus gitu ya. Makanya dalam pembelajaran kita dituntut untuk misalkan untuk berakhlak mulia gitu ya. Dan kalau di TBSM ini karena kita di jurusan ya, kita dikolaborasikan dengan budaya industri ya di sini. Seperti bertemu dengan guru, salaman, kemudian pulang itu harus ngomong ya. Jadi biasanya kan kalau anak sekarang itu lamun tadi arahkan mah lewas-lewas wanya namanya tuh ya, pulang terus. Nah gitu kita harus bisa ya membentuk akhlak mulia. Jadi si anak itu etikanya ada muncul sehingga mereka bisa diterima di luar sekolah ya, di dunia industri khususnya. Kemudian selanjutnya itu ada kompeten di bidangnya ya. Selain dia memiliki akhlak mulia, setelah KBM ini diharapkan dia kompeten. Jadi kalau saya mengajar di kelistrikan berarti setelah KBM itu harapannya dia mahir ya di dalam kelistrikan ya. Begitu juga misalkan Pak Acun di engine berarti harus bisa di dalam melaksanakan engine-nya gitu ya. Dan terakhir itu ada yang namanya iman dan takwa ya. Berarti siswa itu selain dia akhlak mulia, kompeten, dan terakhir itu dia harus yang paling penting itu iman dan takwanya itu harus kuat ya. Jadi kalau saya dilaksanakannya itu biasa pada saat adzan gitu ya, pada saat praktek KBM dengan adzan kita langsung digiring siswa itu ke masjid ya, karena itu yang akan melandasi mereka ya. Iman dan takwa ini melandasi untuk disiplin dan segala macam. Gitu. Mulai ngantuk. Ada yang tanyakan nggak ya? Nah di sini itu untuk visi guru ya. Jadi nanti masing-masing guru itu bisa mempunyai visinya masing-masing ya. Ini mah yang visi saya, mungkin yang bapak-bapak bisa lebih bagus ya untuk menentukan visi visi itu. Jadi akhir dari setelah melaksanakan KBM itu siswa itu mau jadi apa gitu ya. Nah ini penting ya. Soalnya kalau kita tidak punya visi, jadi mengajar kita itu sakahayang ya, jadi yang penting masuk. Nah itu kurang bagus ya. Jadi memang kita tuh harus punya visi. Mau Patang? Boleh bertanya? Kalau visi guru penggerak itu dibatasi waktu nggak? Ya betul Pak. Jadi di sini itu sasarannya jadi sebetulnya visi itu ada yang setelah beres sekolah gitu ya, visi selama 3 tahun di sekolah SMK 4 misalkan, ada setelah pelaksanaan KBM ya. Nah kalau saya di sini itu ini setelah beres KBM gitu ya, misalkan mengajar di kelas 11 kelistrikan, berarti targetnya itu setelah beres KBM pelajaran kelistrikan itu anak itu harus memiliki akhlak mulia, kompeten bidangnya, dan iman dan takwa gitu ya. Ada 3 aspek di sini. Mungkin Pak Tatang bisa lebih
bagus lagi ya menambahkan gitu ya. Ini sih beda-beda ya. Ini juga kita pelatihan di CGP ini beda-beda, ada ya visinya, apalagi yang beda jenjang ya. Ada yang di guru TK itu visinya beda lagi. Gitu ya. Di sini kebetulan di jurusan ya minimal targetnya itu 3 itu harus dikuasai gitu ya. Ya walaupun pada prakteknya memang agak berat gitu ya. Kadang-kadang kita menggiring anak ke masjid gitu ya, kalau kita nggak dikawal itu pasti belok gitu ya. Misalkan barudak ke masjid, kalau kita nggak dipantau itu di tengah jalan itu biasanya belok gitu ya. Memang kita harus ikut juga gitu ya. Kalau nggak gitu mah siswa nggak akan bisa gitu ya. Apalagi yang paling mantap itu biasanya di absen ya. Biasanya Bapak di akhir pelajaran gitu absen di masjid gitu ya, itu biasanya otomatis semua siswa datang gitu ya. Jadi dan harus continuous ya, nggak bisa sekali-kali gitu ya, sekali di absen isukannya enggak. Itu biasanya siswa itu ada celah seperti itu pasti kabur lagi gitu ya, nggak akan jalan gitu ya. Ini memang tantangannya berat gitu ya di sini dengan basic input siswa kita yang jarang sholat gitu ya. Memang untuk yang poin ini tuh iman dan takwa itu memang harus ekstra ini ya, nggak bisa instan seperti itu. Kemudian yang lain Pak Maul jadi gitu ya. Jadi sebelum ke siswa memang kita harus dicontoh dulunya, itu yang paling efektif gitu ya. Kalau misalkan visinya itu iman dan takwa ya, jadi kita itu harus ya misalkan ngajak anak ke masjid ya kita juga harus ikut gitu ya, dikawal gitu ya. Itu kadang-kadang dikawal juga siswa itu bisa belok juga gitu ya. Termasuk untuk dari segi bidang kompeten ya, itu juga memang harus ekstra juga gitu ya. Apalagi sekarang kan kita di jurusan ini punya target ya. Misalkan kelas 11 itu dia harapannya bisa diterima PKL gitu ya, dan punya keterampilan dasar. Kemudian kelas 12 gitu ya, targetnya itu berarti persiapan uji kom ya. Apalagi uji kom ini kita mengundang dari pihak luar ya. Jadi kalau kita misalkan siswa itu kira kurang kompeten ya, itu memang memalukan juga sebagai gurunya gitu ya, kemudian sebagai sekolah sendiri gitu ya. Jadi memang kompeten ini memang penting ya. Apalagi PKL juga sama, itu PKL itu yang paling menonjol mungkin di akhlaknya ya. Karena biasanya kalau selama di sekolah itu pulangnya jam 12 misalkan ya. Mad, coba Pak Ahmad, kelas berapa? Kalau yang kelas 12 pulangnya jam berapa tuh? Sore ya. Nah, mungkin kalau yang biasa pulang sore mungkin nggak masalah ya pas di PKL. Nah, berbeda dengan kalau kita biasanya pulangnya jam 12. Begitu di tempat PKL pulangnya paling cepat itu jam 4. Nah, paling lama ada yang sampai malam, malah ada yang nginep, memang agak repot gitu ya. Di sini akhlak mulia ini dituntut penting gitu ya. Jadi supaya bisa beradaptasi anak itu di dunia bengkel. Ada yang lain? Atau mungkin sharing saja ya kita di sini gitu ya. Ini pengalaman dari segi teori, mungkin sebetulnya ini mah sering kita laksanakan, cuman ada teorinya saja, kita penerapannya memang yang agak susah itu menerapkan teori dengan praktek gitu ya Bapak ya. Saya yakin sih semuanya sudah pada tahu ya prakteknya, mungkin cuman masalahnya di teorinya ini yang yang kadang susah gitu ya, mensinkronkan antara teori dengan praktek gitu ya. Pak Fajar barangkali ada yang ini sharing saja ya kita selama KBM misalkan seperti apa anaknya, boleh ya, karena waktu masih lamanya. Selanjutnya ini yang keempat itu poin budaya positif ya. Budaya positif itu ini sudah mulai ke penindakan ya. Di sini ada 5 komponen ya, ada 5 jenis ya. Yang pertama itu ada hukuman, kemudian konstitusi, ada segitiga restitusi, dan
kebutuhan dasar manusia ya. Ada yang tahu nggak bedanya hukuman dengan konstitusi? Barangkali pernah dengar. Ri, tahu nggak Ri? Mari. Ada apa perbedaan hukuman dengan konstitusi ya? Nah ini kadang ini sebetulnya sering kita praktekkan ya, cuman kadang di sini teorinya yang sudah-sudahnya itu memasukkan yang dipraktekkan ke dalam teori ini gitu ya. Nah di sini sebagai guru itu diharapkan kita itu masuknya bukan ke hukuman ya, tapi konstitusi ya. Artinya konstitusi itu semacam kesepakatan ya. Jadi kalau bedanya, kalau hukuman itu biasanya anak itu pulangnya itu gondok gitu ya. Misalnya kamu melanggar, telat masuk, langsung kita eksekusi gitu misalkannya. Kalau Pak Maul biasa kan duduk langsung. Nah, bisa kan ya? Nah, ya pasien kan duduk. Nah ini itu kalau hukuman beda ya. Jadi, nah itu ke anaknya itu biasanya menimbulkan istilahnya gondok gitu ya. Itu namanya hukuman gitu ya. Bisa bebersih itu namanya hukuman juga. Nah kalau konstitusi itu beda ya. Jadi konstitusi itu semacam sebetulnya kadang-kadang mirip-mirip, sedikit mirip, cuman kalau konstitusi itu sudah disepakati ya. Ada perjanjian. Kalau dulu pelajaran Paruli ya, yang telat cabok, ya itu mah udah kesepakatan. Iya kan? Nah kalau hukuman itu dadakan ya. Hukuman anak melanggar, naonnya dititah gitu ya. Itu beda ya, itu hukuman. Kalau konstitusi udah kesepakatan. Misalkan di kelas itu nanti itu buat kesepakatan. Kalau kesiangan mau tindakannya seperti apa ya. Kalau misalkan tidak bawa werpak, tindakannya apa gitu ya. Biasanya anak itu sudah menerima ya karena mereka sudah sepakat gitu ya. Pak, mau tanya kalau boleh. berupa hanya obrolan saja atau mungkin diperkuat dengan catatan janjiannya. Betul. Kita juga bisa lebih mantap. Nah, bisa lebih mantap. Oh iya mantap itu mah. Nah seperti itu ya. Jadi memang awalnya kita kesepakatan dulu gitu ya, mau kesiangan seperti apa. Nah bagusnya kita langsung dicatat ya, semacam ada tulisan. Kalau perlu misalkan karena kita wali kelas misalkan ditempel di sini ya, jadi hukumannya sudah jelas ya. Atau misalkan kesepakatan dengan guru KBM juga nggak masalah ya. Biasanya anak itu sudah pada paham. Jadi misalkan Bapak masuk ke pelajar SM3 ya, awal masuk itu udah kesepakatan ya. Misalkan awal-awal ternyata anak banyak yang kabur, jadi kita kumpulkan sok hukumannya mau seperti apa gitu ya. Kalau misalkan kabur itu ya, misalkan biasanya anak tuh pada diem ya. Kalau misalkan dihukumnya pembinaan 2 hari misalkan, sepakat tidak gitu kan. Kalau sudah sepakat nanti kita bisa dituliskan ya. Jadi kita tinggal nulis poin-poinnya, ada kesiangan, ada tidak pakai werpak, semacam seperti itu. Itu namanya konstitusi ya. Biasanya kalau sudah kesepakatan itu anak itu tidak akan merasa tidak gondok gitu ya, tidak merasa sakit hati biasanya. Kan itu kan sudah konsekuensi ya. Kesepakatan bersama gitu kan. Gitu. Berbeda dengan kalau hukuman itu dadakan, beda ya. Misalkan nggak tahu menau itu. Datang kesiangan nggak tahu menau disuruh bebersih misalkan dadakan seperti itu ya. Itu biasanya anak itu akan merasa nggak enak gitu ya. Nah selanjutnya itu ada namanya segitiga restitusi yang mungkin nanti akan dibahas lebih lanjut. Ini namanya dalam penanganan siswa ya. Jadi ketika ada siswa bermasalah, nah ini yang dipakai itu segitiga restitusi namanya kalau di kita ya, teorinya gitu ya. Tapi saya yakin itu kita juga di sekolah itu biasa pakai ya. Cuman hanya teorinya saja yang ini juga teorinya baru gitu ya. Jadi ya tinggal mematchingkan dengan ada yang teori di sini. Kemudian ada namanya terakhir itu ada kebutuhan dasar manusia ya. Nah ini mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya.
Jadi kenapa siswa itu bermasalah itu karena mungkin dia kebutuhan dasar manusianya itu tidak dipenuhi ya. Misalkan ada siswa yang tidak masuk, ternyata di rumah itu kurang perhatian dari orang tua gitu ya. Atau bahkan ada juga yang kurang perhatian di sekolahnya. Nah, itu nanti itu masuknya ke kebutuhan dasar manusia ya. Gitu, ada yang lain nggak? Pak Kurnia? Sering aja Pak Kurnia. Kalau tidak bisa dijawab, kita boleh. Tentang budaya positif. Jadi budaya positif itu sifat atau sikap atau kelakuan dari siswa. Budaya positif atau hanya sebatas kegiatan, maksud saya tanyakan hanya itu saja atau bisa yang lain untuk budaya positif, mengenai budaya positif Pak. Oh, iya. Jadi yang di sini budaya positif itu fokusnya ke penanganan siswa Pak. Jadi ada hukuman, konstitusi, segitiga, kebutuhan dasar manusia itu biasanya itu yang kita pelajari itu fokusnya ke penanganan siswa Pak. Jadi ada hukuman, konstitusi, restitusi. Kalau misalkan semacam budaya positif antar guru itu dinilai guru ya. Saya contohnya misalnya budaya positif tentang siswa. Setiap hari, setiap ketemu siswa dengan guru mengucapkan salam. Ya. Itu kan satu budaya yang dilakukan secara kontinu terus-menerus, itu kan budaya positif Pak. Ya betul. Selain itu juga mungkin budaya positif setiap akan melaksanakan kegiatan pembelajaran siswa membaca doa. Salah satu budaya positif juga. Terus selain itu juga maksud saya apakah budaya positif penanganan saja atau guru bergerak bebas untuk menentukan budaya positif dalam visi-misinya. Bagaimana Pak? Jadi memang di sini itu salah satu poin yang bisa dimasukkan Pak. Misalkan tadi Pak Kurnia bilang itu tidak salam ya, budaya positif salam. Nah itu mungkin nanti bisa dimasukkan ke konstitusi juga Pak. Jadi misalkan kalau misalkan anak itu tidak salam gitu ya ke gurunya, konstitusinya seperti apa gitu ya, mungkin konstitusi itu seperti konsekuensinya gitu ya. Yang lain mah salaman, yang ini tidak, berarti konsekuensinya seperti apa. Nah ini kita perlu kesepakatan ya nanti itu di kelas. Jadi mungkin budaya positif ini lebih cenderung ke penanganan anak yang semacam kurang disiplin seperti itu Pak Kur. Tidak disiplin, kemudian tidak masuk sekolah, itu ditangani tahapannya di segitiga restitusi. Kemudian kebutuhan dasar manusia itu ya itu kebutuhan dasar anak itu kenapa dia menyebabkan tidak bisa disiplin, tidak masuk sekolah dan segala macam gitu ya. Jadi ini itu ke budaya positif yang ada di sekolah, dan ini ke konsekuensi dan hukumannya gitu, dan penanganan gitu ya, penanganan siswa yang bermasalah mungkin ini fokusnya. Kalau untuk kolaborasi semacam itu kerjasama dengan guru-guru adalah nilai guru ya. Itu mungkin, atau yang lain ada menambahkan nggak Pak Kur gimana? Jadi di sini yang saya pelajari itu memang fokusnya ke budaya semacam penanganan anak gitu ya. Jadi yang anak tidak disiplin, anak melanggar hukum, kemudian anak tidak sekolah ya. Jadi malah kita dikasih materi itu sampel-sampelnya itu siswa ya. Tapi kemarin ada juga sih yang segitiga restitusi ada juga sih kasus seperti, cuman kalau untuk hukuman konstitusi kayaknya mau ke siswa, tapi kalau untuk segitiga itu ada juga yang kemarin kita bahas mengenai kasus yang guru itu ya. Tapi itu siswa juga sih fokusnya. Jadi yang kemarin kita bahas itu ada misalkan Pak Kurnia tidak bisa masuk, digantikan oleh Pak Saiful misalkan. Karena Pak Saiful ini baru masuk ke SMK 4, ternyata dilecehkan oleh anak gitu ya. Akhirnya si anak tersebut ditangani ya menggunakan ini yang pelaksanaan segitiga restitusi ini gitu ya. Gimana Pak Ari? Jadi Pak, yang ingin saya tanyakan, kalau masalah pembentukan karakter untuk siswa Pak, itu masuknya ke budaya positif juga? Karena
di pendidikan sekarang karakter siswa itu agak hilang gitu Pak. Betul. Nah, itu cara mengatasinya bagaimana Pak? Iya. Membentuk karakter yang memang kan ini penggerak ya Pak ya. Jadi harus ada inovasi baru tentang mengatasi siswa dalam pembentukan karakter. Ya, itu seperti apa Pak? Nah, ini mungkin seperti yang kita guru tadi ya. Guru tadi itu harus punya visi ya. Di antaranya yang paling harus ada itu memang kita juga setiap guru harus mempunyai visi misi, dan yang paling hampir semuanya ada itu, hampir semuanya setiap guru ada itu di akhlak mulia ya. Di akhlak mulia itu memang menjadi komponen yang sangat penting ya di sini, apalagi betul kata Pak Ari. Jadi sekarang itu budaya akhlak sekarang siswa makin turun ya, apalagi dengan kemarin COVID kemarin ya. Udah COVID di rumah terus, tidak ada interaksi dengan guru, sudah itu. Jadi begitu kembali ke sekolah dia menjadi kacau gitu ya. Nah, di sini itu adalah akhlak mulia, ini adalah kaitannya dengan visi misi visi guru ya. Jadi di sini ada akhlak mulia. Nah, di sini untuk membangun akhlak mulia tadi itu dibarengkan dengan budaya positif tadi, Pak. Jadi misalkan kalau kita ya tetap saja sih kita harus ada namanya konsekuensi gitu ya. Misalkan tadi ternyata akhlaknya itu kurang bagus. Nah, itu kita harus membuat kesepakatan supaya si anak itu memahami gitu ya. Nah, di sini ada di segitiga resistisi ada yang namanya si anak itu menyadari kesalahannya. Nanti ada materi selanjutnya kita fokus ke segitiga. Jadi si anak itu harus menyadari kesalahannya ya. Kemudian setelah menyadari kesalahannya minta maaf semacam seperti itu. Nah, itu berarti kalau sudah menyadari kesalahannya berarti anak itu sudah mempunyai istilahnya perbedaan baik dan benar gitu ya. Kadang-kadang kita dalam menangani anak itu ada yang kamu salah, dia ngotot gitu ya. Ngotot tidak mengakui kesalahannya gitu ya. Nah, di sini di proses segitiga resistisi ini ada namanya menyadari si anak itu harus menyadari kesalahannya gitu ya. Misalkan kita itu menghukum jangan kesiangan langsung dihukum. Nah, kita harus tanya dulu, kamu tahu kesalahan kamu apa gitu ya. Oh, saya kesiangan Pak gitu kan, alasan kamu apa gitu. Jadi kita ada namanya bertanya dulu sehingga si anak itu menyadari gitu ya akan kesalahannya. Kemudian kita juga bisa ngasih masukan, berarti kamu harus begini ya. Misalkan kalau kesiangannya karena jauh ya, misalkan jarak dari rumah itu 1 jam misalkan ya, kita bisa mengasih saran berarti kamu harus lebih pagi lagi gitu kan. Nah, mungkin kita juga Bapak yakin ini semuanya juga sudah melaksanakan ya. Mungkin ini hanya masuk ke di teori saja ya. Itu. Yang lain Pak Ari jelas? Jelas. Pak Tatang udah mulai ngantuk nih. Ada yang ini enggak? Memang ini untuk penanganan siswa ini kita sangat kompleks gitu ya. Jadi tergantung dari, kadang-kadang sekolah yang satu bisa diterapkan model seperti ini, sekolah yang lain juga beda gitu kan. Kadang di kelas ini karena mungkin kelasnya siswanya bagus-bagus bisa diterapkan, dan yang kelas sebelahnya gitu ya karena siswanya amburadul gitu ya, jadi kelas yang paling ini bermasalah itu tidak bisa diterapkan gitu di sini. Ada contoh penjelasan detail budaya positif di slide-nya. Oh, ada sih, ada di ini nih, nanti ada videonya ya. Langsung lagi. Nah, ini visinya. Ini visinya menjadikan siswa memiliki amal ya. Ini visi saya sebagai seorang guru. Kemudian di sini tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat alam ya. Kemudian ini sama sudah. Ini materinya baru lagi ya. Ini materi perubahan. Jadi sebagai seorang guru itu memang kita harus inovatif ya. Jadi di sini prosesnya itu kalau di guru penggerak itu namanya di bagja ya. Jadi yang
langkahnya itu yang pertanyaan itu melakukan observasi, kuesioner, berdiskusi dengan kepala sekolah, rekan guru, mencari referensi mengenai peningkatan rasa percaya diri ya. Nah di sini saya menerapkan itu pada pelaksanaan ujian sidang kemarin gitu ya. Kita memang harus yang biasanya mandiri gitu ya, kemarin kita coba kolaborasi, nanti kita berdiskusi dulu dengan pemimpin gitu ya, dengan kepala sekolah, dengan rekan guru, apakah bisa dilaksanakan atau tidak gitu kan. Itu tahapannya berarti B dulu ya buat pertanyaan. Kemudian selanjutnya, nah di sini ada tahap kedua yaitu ambil pelajaran. Nah kita bisa ngambil referensi-referensi dari sekolah-sekolah yang sudah melaksanakan ujian sidang kolaboratif itu ya. Jadi kita nyari referensi sekolah yang sudah melaksanakan, kemudian kita sedikit meniru keberhasilannya apa gitu ya, positifnya apa, negatifnya apa. Dan setelah banyak positifnya, maka kita diterapkan gitu ya. Kemudian selanjutnya G ini adalah gali mimpi ya. Jadi di sini harapan setelah ada perubahan tersebut gitu ya. Yang pertama membuat model skema belajar, menyusun program pembiasaan sekolah, menjadikan kelas dan lingkungan sekolah adalah milik bersama. Nah ini itu ya. Terus nah yang J-nya itu adalah jabarkan rencana. Nah setelah kita sudah matang, kita membuat perencanaan seperti apa ya, misalkan jadwalnya seperti apa, apakah mengganggu pelajaran yang lain atau tidak. Nah kita buat perencanaan J tadi ya, jabarkan rencana gitu, jadi pembuat perencanaan. Kemudian nah ini adalah sudah tahapan ke eksekusi ya. Jadi setelah ada perencanaan, yang terakhir kita laksanakan langsung gitu ya. Itu tahapan-tahapan untuk bagja ya, untuk perubahan. Kemudian ini disiplin ya lewat. Nah ini tadi ya dijelaskan di perbedaan hukuman dan konsekuensi ya. Hukuman itu adalah sesuatu menyakitkan, perlu dan sifat mendadak, sementara konsekuensi adalah telah disepakati bersama dan pelanggar dibuat tidak nyaman gitu ya untuk sementara, tapi tidak menyakitkan seperti yang hukuman gitu ya. Kalau hukuman kadang-kadang si anak tuh kalau yang paling parah-parahnya itu ya tidak mau sekolah lagi gitu ya, karena dihukum misalkan kupa ini gitu kan, ada yang sampai seperti itu gitu ya. Kemudian selanjutnya, nah di sini ini namanya nah ini sama lanjutan dari budaya positif tadi ya. Di sini posisi kontrol sebagai seorang guru ya, ada yang pertama itu pemberi hukuman ya, eksekutor. Kalau di sini Mas ya. Ya di sini ada eksekutor, kemudian ada pembuat rasa bersalah ya. Kita memang kadang-kadang di komunitas kita bagi-bagi tugas ya, ada yang fungsinya sebagai pemberi hukuman, kemudian pembuat rasa bersalah ya. Kadang-kadang kita juga dengan murid itu menjadi teman juga ya. Kadang menjadi pemantau. Nah biasanya pemantau dan manajer itu biasanya levelnya, yang manajer itu biasanya poinnya ke kepala sekolah ya. Jadi hanya memantau dan mengatur saja gitu ya. Nah ini apa, yang kedua ini adalah kebutuhan dasar manusia ya. Jadi biasanya ini yang menyebabkan siswa-siswa kita itu bermasalah ya. Jadi yang pertama kurangnya kasih sayang dan rasa diterima gitu ya. Misalkan Pak Kurnia kurang kasih sayang, jadi ke sekolah bisa. Jadi kita sebagai manusia itu kebutuhan dasar itu memang ada yang namanya perlu kasih sayang gitu ya. Biasanya yang sering bermasalah itu kurang perhatian apa di rumah gitu ya. Misalkan orang tuanya cuek, jarang ada gitu ya. Nah itu yang biasanya menyebabkan dia merasa terasing gitu ya, tidak merasa disayang, sehingga berpengaruh kepada
prestasi di sekolah gitu ya. Kemudian ada namanya penguasaan ya. Penguasaan itu artinya jadi setiap orang itu perlu ada yang namanya apa? Penguasaannya artinya dia perlu sebagai penguasa ya, artinya kita perlu setiap orang itu dikasih. Nah, ini penguasaan itu kita penting ya, sebagai manusia itu perlu adanya penguasaan gitu ya. Misalkan kalau anak itu penguasaan itu dikasih kepercayaan ya. Misalkan nah dikasih uang sekian misalkan ya. Pak Agus misalnya sehari dikasih berapa? Anaknya. Nah, itu namanya penguasaan ya. Jadi artinya si anak itu dikasih kepercayaan oleh orang tuanya untuk mengelola uang sendiri gitu ya. Tapi berbeda dengan kalau kita tidak dikasih kepercayaan ya. Mau beli gorengan tapi nggak dipercaya, nah itu biasanya akan terjadi berontak gitu ya. Jadi ini juga penting ya, kepercayaan terhadap manusia itu. Kemudian kita juga perlu kesenangan ya, refreshing lah ya, atau zaman sekarang mah healing gitu ya, perlu juga itunya ya. Makanya yang mau ke Pelabuhan Ratu bisa anak-anak ke Pelabuhan Ratu gitu kan, ini juga penting gitu ya. Kurang senang juga, kerja terus misalkan dari pagi sampai malam itu berakibat jadi bermasalah juga gitu ya. Kerja terus setiap hari itu nanti bermasalah juga. Jadi kita juga perlu adanya kesenangan ya. Dan yang kedua itu yang terakhir itu adalah kebebasan ya. Kita juga perlu adanya kebebasan gitu ya. Jadi biasa kalau libur gitu ya bisa bebas. Nah, ini perlu juga anak itu diberi sekali-kali kebebasan gitu ya. Ada yang tiap hari itu misalkan pulang sore ya dijemput oleh orang tuanya gitu kan. Berarti kan si anak itu merasa kurang bebas. Nah, itu juga akan terjadi permasalahan gitu ya. Nah, di sini selanjutnya ada tadi yang seperti yang Bapak jelaskan itu ada segitiga restitusi tadi ya. Jadi yang pertama itu menstabilkan identitas ya. Jadi menstabilkan identitas itu semacam misalkan ada anak yang ngamuk gitu ya. Dia misalkan kesiangan kemudian disalahkan dan merasa tidak bersalah, akhirnya dia marah gitu ya, ngamuk gitu kan. Nah, kita sebagai seorang guru harus bisa menstabilkan dulu, artinya si anak itu dibuat supaya tenang dulu gitu ya. Sudah tenang gitu ya, baru kita ngobrol, dan setelah ngobrol itu nanti lanjut ada tindakan kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi tadi seperti obrolan tadi ya. Kamu tahu kesadaran kamu, sudah tahu kesalahan kamu apa gitu ya. Ada juga anak yang tidak merasa salah gitu ya. Nanti kita dituntut harus bisa menjelaskan gitu ya. Misalkan si anak itu kesiangan, anak itu ternyata ngotot, saya mah nggak bisa, saya karena jauh gitu kan. Ada juga beberapa anak yang seperti itu, dia salah tapi tidak mengakui kesalahan gitu ya. Nah, kita dituntut sebagai seorang guru itu harus bisa menjelaskan kita ke anak gitu ya, memang dia itu salah gitu ya. Dan caranya memang tahapan yang pertama itu harus dilaksanakan dulu ya. Jadi anak itu harus tenang dulu gitu ya. Kalau anak posisi marah itu kita ngobrol nggak akan nyambung gitu ya. Dari sini dua ini. Kemudian yang terakhir itu menanyakan keyakinan tadi ya. Nah, ini kaitannya dengan yang salah benar tadi ya. Misalnya tadi yang kesiangan kamu keyakinannya apa gitu ya, bukan keyakinan agamanya, tapi keyakinan salah dan benarnya gitu ya. Nah, kini di sini kita sebagai seorang guru dituntut harus bisa meyakinkan anak bahwa tindakan yang kesiangan itu salah gitu ya. Seperti itu. Ya gitu, mungkin terima kasih yang sudah meluangkan waktu di sini. Mungkin yang tadi Pak Tatang pelaksanaan contoh pelaksanaan segitiga restitusi dan segala macam mungkin nanti bisa langsung ya dilihat di video-video ya. Terima kasih. Mungkin dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.